Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Untung, NIM 1830204113, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang penyajian data dengan tabel untuk membuat distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data untuk mencari min, modus, kuartil 2, persentil 75, serta uji validasi data dan uji normalitas data. Baiklah, di sini kita menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistik terapan. Adapun dosen pengampunya Ibu Putri Fitriasari MPD. Baiklah, pertama kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini kita buat dulu tabel distribusi frekuensi. Baik, di sini kita buat nilai-nilainya ini. Kita tentukan dulu nilai-nilainya. Di sini ada pun minimal nilai datanya, maksudnya nilai minimal datanya itu ada 40 data. Di sini kita buat datanya, jadi kita buat datanya dulu minimal 40. Di sini saya buat 50 datanya. Setelah datanya sudah dibuat, kita tentukan dulu nilai tertingginya. Cara menentukan nilai tertingginya, yang pertama klik sama dengan, ketik max, lalu buka kurung, di blocks datanya, data angkanya tadi yang berarti klik enter. Jadi nilai tertingginya dia ada 57. Begitu juga nilai terendahnya kita hapus dulu ya. Klik sama dengan nilai terendah, kalau terendah itu min, kita klik 2 kali, lalu blok dari datanya tadi, klik enter. Jumlah intervalnya kita buat 10. Nah, jumlah datanya kita menggunakan klik apa sudah ya, menggunakan konta. Klik sama dengan, lalu klik ketik konta, lalu blok datanya tadi, klik enter. Nah, nilai tertinggi dapat, nilai terendah dapat, dalam interval sudah ada, jumlah datanya sudah tahu 50 tadi kan. Sekarang kita menentukan frekuensinya. Di sini kita buat digit yang kedua. Nah, jadi sudah dapat, kita pisahkan dulu interval 50 dengan 59. Kemudian frekuensinya, cara menentukan frekuensi itu klik sama dengan, lalu frekuensi data. Nah, kita buat belajar ya, kita hapus sudah, klik sama dengan, lalu pilih frekuensi, klik 2 kali, kita pilih data nilai tersebut. Nah, sebelah kita belok, lalu klik koma, kita pilih intervalnya ini, interval batas atasnya, kita klik enter. Oh, salah. Sini tadi ada yang terblok ya, kita ulang ya. Klik sama dengan, klik frekuensi, klik 2 kali, lalu pilih datanya tadi, kita blok ya, datanya tadi, klik koma, lalu ke sebelah tadi kita blok seduanya. Klik enter. E7 sampai S11, klik enter. Saya
Nah, dapat ya nilainya 9, tinggal kita coret aja. Kemudian kita mencari frekuensi meningkat. Frekuensi meningkat itu sama dengan klik frekuensi datanya tadi sama dengan B3 ya. Frekuensi ini frekuensi menurunnya tinggal yang dari bawahnya ini. Kalau mencari titik tengahnya itu nilai intervalnya ditambah dengan nilai intervalnya ditambah 50 ditambah 59 dibagi dengan 2, jadi hasilnya 5,5. Jadi tinggal disorot aja. Kalau sudah dapat tinggal disorot. Kemudian tepi internalnya batas bawah dan batas atas. Kalau batas bawah ini nilai intervalnya yang tinggi di kurang 0,5, jadi sudah dapat ya. Sedangkan interval batas bawahnya ya yang 50 ini ya. Kemudian kalau batas atasnya yang 59 ini ditambah 0,5, dia kurang biasa. Jadi batas atasnya ditambah 0,5. Lanjut, ini enggak usah ini fiksi. Nah, di sini kita menjadi jenis ukuran untuk pemusatan data. Untuk mencari mean itu sama dengan average. Kita hapus dulu ya. Ini sama dengan average. Lalu pilih datanya. Klik enter. Nah, kalau modus klik sama dengan pilih mode 2 kali modenya, lalu blok datanya tadi, lalu klik enter. Kalau median itu klik sama dengan klik sama dengan pilih median, klik 2 kali ya mediannya. Datanya tadi kita blok, klik enter. Kalau kuartil klik sama dengan kuartil, klik kuartil sama dengan kuartil, pilih datanya tadi. Nah, karena kuartil tadi ditanya kuartil kedua, klik koma, klik 2 lalu enter. Kalau persentil tadi ditanya persentil 75, klik sama persentil, data 75 dibagi per 100 bagi 100. Kita sudah ya, klik sama dengan persentil, blok datanya, lalu koma 75 dibagi 100 lalu klik enter. Nah, sudah selesai untuk kalian. Kita lanjut ke uji validasi data. Baiklah, kita lanjut ke uji validasi data. Nah, di sini kita sudah ada datanya. Di sini ada kuesionernya ada 10 dan ada 20 siswa. Di sini ada 10 pertanyaan ya, 10 kuesioner. Sini keterangannya kalau 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, dan 3 itu netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju.
Baiklah, sebelum kita jumlahkan dulu ya dari siswa 1. Jadi cara menjumlahkannya itu klik sama dengan pilih sum, klik 2 kali sumnya, lalu di blok dari K1 sampai dengan K10, dari K1 sampai K10, lalu enter. Hasilnya setelah dapat tinggal di blok sampai ke bawah, dapat hasilnya. Setelah itu setelah dapat, kita menguji validasi data tersebut. Caranya klik sama dengan, lalu ketik Corel 2 kali, lalu pilih K1 nya dari 1 sampai dengan 20, lalu titik 2, lalu jumlahnya tadi, seluruh jumlah tadi blok dari awal sampai 1 sampai 20. Lalu biar tidak berubah, kita klik F4, lalu klik enter, dapat hasilnya 0,72. Nah, menurut ketentuan kalau validasi data itu kalau di atas 0,5 itu data itu validas. Lanjut ke setelah dapat ini kita blok aja sampai ke K10. Nah, di sini kita lihat dari K2 sampai K10 itu di atas 0,5, jadi seluruh datanya ini valid. Lanjut kita ke uji normalitas data. Nah, untuk menguji normalitas data sini saya ada 10 data, contoh 10 data, ini 10 datanya. Lanjut dengan 10 datanya. Lanjut data ini kita buat tabel seperti berikut. Nah, tabel ini data ini kita beri X di sini. Kita copy ya dari ini ke sini X. Setelah itu untuk mencari Z-nya itu sama dengan, yaitu X ini dikurang dengan N3, yaitu dikurang dengan rata-rata. Tapi sebelum kita mencari Z ini, kita cari dulu rata-rata dan simpang baku untuk mencari Z ini ya. Klik, kalau mencari rata-rata itu sama dengan klik average, lalu klik average ini dari 41 X nya data tersebut, atau klik enter 450 ya. Sedangkan kalau simpangan baku itu klik sama dengan pilih STDV ini. Klik STDF, klik sama dengan STDF, lalu klik data tersebut, lalu klik enter. Nah, setelah dapat itu mencari Z itu, yaitu nilai X tersebut dikurang dengan rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Dapatlah hasilnya ini. Setelah dapat hasilnya tinggal tarik ke bawah. Untuk mencari FZ itu ketik normalization ini, lalu klik data Z-nya tersebut, terus tinggal tarik ke bawah. Kita coba ya, sama dengan normalization ini, lalu klik Z-nya, lalu enter. Normalization salah ya, lalu klik normalization ini ya, klik 2 kali, lalu klik Z, lalu enter. Nah, dapat hasilnya, lalu tinggal sorot aja ke bawahnya ya. Nah ya, kalau mencari SZ itu ini S itu mencari banyaknya data, jadi menggunakan if.
if sama dengan x, if sama dengan f3 sama dengan f7 titik 2 i yang kosong ini, lalu klik E3 lalu nomor ini, lalu dibagi banyaknya data, yaitu dibagi 10, jadi hasilnya 0,1. Nah, untuk mencari fz ini adalah nilai mutlak. fz ini adalah nilai mutlak. Untuk mencari nilai mutlak itu rumusnya sama dengan ABS H3, jadi fz ini dikurang dengan I3 dikurang dengan EZ nya. Lalu klik enter, lalu di blok sampai ke bawah dapat hasilnya. Nah, setelah dapat ini kita mau mencari nilai maksimalnya, yaitu biar dapat hasilnya sama dengan match, lalu klik FZ sampai dengan ini lalu enter. Nah, setelah mendapat nilai maksimal itu kita mencari L hitung itu sama dengan L maksimal dari FZ, kita tulis saja 0,103. Nah, untuk menghitung L tabel itu tuh kita melihatnya dari tabel uji. Sini sudah saya siapkan tabel uji normalitas. Nah, jadi alfanya tadi adalah 0,05, sedangkan banyak data 10, jadi banyaknya itu 0, jadi L tabelnya itu 0,258. Kita ketik di sini 0,258. Nah, sudah dapat. Jadi menurut keputusan itu, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini L hitungnya 0,11 jadi 0,258. Jadi L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Jadi data tersebut berdistribusi normal.